Yang paling baik di antaramu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ada niat itikad. Jangan gini, dah saya mau belajar agama bukan mau jadi ustadz. Bukan masalah jadi ustadz atau tidak ustadznya. Kita mempelajari agama adalah kebutuhan. Bahwa yang akan menyelamatkan kelak di akhirat bukan ilmu umum. Tetapi yang harus diacungkan jempol sampai malam ini beristiqomah, kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat sunnahnya. Karena kita sudah sama tahu yang namanya sholat sunnah taraweh diperbolehkan di rumah, terutama bagi kaum ibu-ibu. Tetapi Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, sampai malam ke-18 ini Masjid Al-Kafi masih penuh ya untuk melaksanakan sholat sunnah, salah satu amaliyah untuk pelengkap ibadah saum kita. Jadi kalau ada orang yang pingin di rumah silahkan, tetapi jangan egois ya. Kita tahu Rasulullah kenapa melaksanakan sholat sunnah taraweh 11 rakaat di rumah. Kesatu, dengan bahan pertimbangan, dikhawatirkan dianggap wajib. Dan yang kedua, bagaimana sholat Rasul yang 11 rakaat sampai bengkak kakinya. Rakaat pertama tamat surat Al-Baqarah 286 ayat. Rakaat kedua tamat surat Al-Imran 200 ayat dan seterusnya. Tah kalau mau di rumah ini mas saya bu, pak. Kalau istri saya menuntut, Pak, saya pingin berjamaah, pingin ada imam. Saya sholat 23, Bu. Suratnya pendek, bacaannya sejam sampai 1,5 jam di rumah. Kalau di masjid, saya setuju 11 saja cukup. Nah, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat sunnahnya, amaliyahnya, di masjid bersama-sama berjamaah, mudah-mudahan mendapatkan fadilah dan keutamaan yang 11 rakaat yang Rasul laksanakan di rumah. Itu saja. Maka acung jempol kita husnudon bagi orang yang masih mampu melaksanakan sholat taraweh bersama-sama di masjid, mudah-mudahan mendapatkan fadilah keutamaan ibadah Rasulullah SAW. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita sudah lulus 10 awal mendapatkan kasih sayang Allah, kanyaah kadedeh Allah, rahmat Allah. Sedangkan kata Rasul, barang siapa Allah sudah menurunkan rahmatnya, kata Rasul di dalam hadis kutsinya, maka Allah tidak akan menyiksa hambanya selama-lamanya. Masya Allah. Ini baru rahmat Allah. Bayangkan di dalam 10 kedua, ya, para malaikat atas izin Allah berzikir, seluruh bergemuruh memohon ampunan untuk kita umat Nabi. Ini 10 kedua. Dan 10 ketiga, Allah menyuruh surga menghias diri buat kita. Untuk itku minan nar, pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan ketiga-tiganya kita memperolehnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada malam ini saya termotivasi oleh Kiai Haji Rudiawan ya, waktu subuh menerangkan masalah keutamaan ya membaca Al-Quran. Maka pada malam ini masih dalam nuansa nuzulul Quran, saya akan membahas sedikit ya untuk melengkapi ceramah beliau waktu kultum subuh. Keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi wa la tajfu anhu wa la taglu fihi wa la taqulu bihi wa la tastaksiru bihi. Bacalah Al-Quran dan beramalah kalian dengan berdasarkan Al-Quran, jangan kalian jauhi ia dan jangan pula keterlaluan dalam mengerjakan Al-Quran. Ada rambu-rambu ibadah. Dari hadis ini diketahui bahwa dianjurkan sekali, satu, membaca dan merenungkan Al-Quran. Membaca dan merenungkan Al-Quran.
Kedua, mengamalkan ketentuannya. Ketiga, tidak mengabaikan apalagi membiarkannya. Keempat, tidak berlebihan. Kelima, tidak menjadikannya sumber pencaharian, apalagi dijadikan alat memperoleh kekayaan. Ini arti secara menyeluruh tentang hadis ini. Jadi, intisari kita, salah satu amalia selain kita sholat taraweh, yang sering berkumandang setiap tahunnya di dalam bulan Ramadan, pasti membaca Al-Quran, tadarus. Rasulullah mengatakan bahwa setiap bacaan itu harus bisa direnungkan, minimal ada peningkatan bacaannya, mahrod dan tajwidnya. Itu hukumnya wajib. Jadi setiap tahun kita khatam, mau 1 kali sesuai hadis Rasulullah, mau 2 kali silahkan, 1 bulan, mau 3 kali silahkan, mau 4 kali silahkan. Yang penting ada hikmah dan manfaatnya di dalam tadarusan dan menghatam Al-Quran. Minimal tahu bacaan fasihnya, meningkat mahrod dan tajwidnya. Karena di dalam Al-Quran ada 2 hukum, ada ilmu mahrod, ada ilmu tajwid. Ilmu mahrod hukumnya wajib, mau tidak mau kita harus belajar. Karena salah mengatakan, maka hancurlah tatanan Al-Quran. Tetapi di dalam ilmu tajwid ada 2 hukum. Ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah muakkadah. Ya, kalau diterangkan, terlalu lama. Yang penting, mudah-mudahan amaliyah kita 2 perkara. Yang pertama, sholat taraweh. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ada yang kita petik intisarinya di dalam pengamalan tersebut. Maka, pantas kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'alamal Qur'ana walamahu. Yang paling baik, nah ini yang harus dicatatan. Yang paling baik di antaramu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Intinya, orang tersebut termasuk orang yang pelit, ya, egois, bila mana kita mempelajari salah satu hukum, membaca Al-Quran hanya untuk diri sendiri, tidak mau mengamalkan. Maka kata Rasulullah, yang paling baik di antaramu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ada niat itikad. Jangan gini, dah saya mau belajar agama bukan mau jadi ustadz. Bukan masalah jadi ustadz atau tidak ustadznya. Kita mempelajari agama adalah kebutuhan. Bahwa yang akan menyelamatkan kelak di akhirat bukan ilmu umum, tetapi ilmu agama. Makanya kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar agama secara kapah, bukan untuk mengejar titel, tetapi kebutuhan kita agar supaya kita selamat di dunia wal akhirah. Tetapi kata Rasulullah, yang perlu diingat bahwa menghafal Al-Quran dan mengajarkannya itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan adanya pembimbing dan guru yang mengajarkannya agar terpelihara bacaan Arabnya, hukum dan ketentuannya, di samping agar menjadi fasih lidah orang yang menghafalkannya. Yang terakhir, kata Rasulullah, ada 4 tamsil orang dalam membaca Al-Quran. Ya, kita berada di posisi mana? Yang pertama, tamsil seperti buah utrujah, buah limau. Manis, harum, gurih. Jadi orang yang membaca Al-Quran dipelajari, dibaca dengan benar, diamalkan isinya untuk pribadi dan orang lain merasakan hikmat indahnya apa yang kita pelajarkan. Itulah kata Rasulullah, tampil orang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, buah limau, amis, manis, harum, gurih. Yang kedua seperti buah kurma. Manis mah manis, tapi tersengit. Ini orang membaca Al-Quran hanya sebatas untuk diri sendiri. Diamalkan untuk diri sendiri, orang lain tidak tahu, terserah. Bagus, baik mah baik, tetapi kebaikannya hanya sebatas untuk diri sendiri. Yang ketiga, ini nauzubillah, seperti bunga roihanah. Maaf kalau ada nama di sini Ibu Roihanah, mohon maaf ya.
Jadi bunga roihana, harum pahit. Sengit mah sengit, tapi molelel. Itu orang munafik. Membaca Al-Quran hanya senda gurau. Tambah ngalamun. Isinya mau tidak diamalkan. Karena apa? Agama itu mengkang. Banyak larangannya. Maka tidak mau diamalkan. Jangankan untuk orang lain, diri sendiri juga tidak mengamalkan. Itulah bunga roihana. Sengit, harum, tapi pahit. Dan yang keempat ini yang paling celaka. Buah handolah, buah labu. Geus teu seungit, pahit. Orang Islam yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, mohon maaf, jangan marah ke Pak Jajang nih. Ini kata hadis, seperti buah labu. Ya, buah handolah, geus teu seungit, pahit molelel. Nauzubillahi min dalik. Nah, mudah-mudahan dengan keterangan tersebut kita termasuk yang pertama. Buah utrujah harum, manis, dan gurih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita bersama dan mudah-mudahan amaliah kita baik di dalam yang wajib maupun yang sunnahnya, terutama di dalam baca Al-Quran, kita tingkatkan kualitasnya agar kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nilai plus dan akan menyelamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga menjadi wasilah kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.